ini lebih kepada agreement nanti. Agreement itu maksudnya kesepakatan. Bagaimana sih cara dapat nilai? Karena itu penting. Kalau nggak dapat nilai ya buat apa nanti teman-teman sampai malam-malam, sampai ngantuk, berada di depan laptop kan gitu. Mending tidur kan gitu. Nah, kenapa nggak tidur atau memaksakan sampai mengganjil matanya atau bahkan minum, misalkan energy drink dan seterusnya dicampur kopi, dicampur ini jadi bartender, tapi untuk melek, itu untuk apa? Ya karena salah satunya adalah selain mendapatkan ilmu, ya ini adalah salah satu syarat untuk melengkapi nilai supaya Anda lulus, kan begitu. Nah, caranya, artinya saya harus memberikan informasi bagaimana cara mendapatkan nilai. Nah, di penilaian yang akan saya berikan nanti, teman-teman akan mendapatkan evaluasi. Yaitu di sini ada evaluasi, apa sih namanya, pertengahan atau middle test dan evaluasi final atau final test. Apa yang akan kita lakukan? Karena teman-teman di sini mungkin sudah pernah mengenyam pendidikan sebelumnya, di mana dulu pada saat, diploma, Anda ada tes dan seterusnya. Tes yang sekarang mungkin akan sedikit berbeda. Kalau yang dulu mungkin teman-teman, eee, tesnya adalah tes tulis, yang sekarang mungkin akan lebih ke, praktis. Ya, jadi demikian. Jadi nanti, saya mungkin akan cenderung mengarahkan teman-teman, untuk berkelompok nantinya. Nah, berkelompok itu nanti, akan tergantung dari ketua kelas atau koordinator, di mana di sini mungkin sudah terpilih Bang Oslan yang akan menentukan grupnya. Terdiri dari 2 sampai 3 orang. Kalau ini 30 persis berarti 3 orang, jumlah kelompoknya ada 10. Kira-kira bagaimana penentuannya? Itu terserah Bang Oslan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang teman-teman korbankan untuk berkomunikasi dengan saya. Mungkin dia pulsanya habis karena sering komunikasi, mungkin dia yang sering stres karena dia ketambahan tugas, informasi dari saya atau dapat masukan dari teman, jangan begitu, tolong kasih tahu Pak Songki besok kita tidak bisa, kuliah, tolong jamnya maju," dan akhirnya stres misalkan. Tetapi beliau mendapatkan, keleluasaan untuk mendapat reward bisa menentukan tim. Terserah menurut Bang Oslan pakai apa caranya untuk membentuk tim, misalkan melalui wangsit, siapa tahu mungkin, 2 minggu ke depan, tahu-tahu melalui mimpi Bang Oslan bisa membagi 3 orang sesuai dengan mimpinya, boleh menurut wangsit, atau menggunakan tema arisan, digulung namanya, boleh, atau di-random dengan artificial intelligence, dimasukkan nama 30 lalu kemudian Anda acak, boleh, melalui Excel untuk di-random juga boleh, atau, berdasarkan misalkan, nama, boleh, berdasarkan urutan absen juga boleh, atau diselesaikan dengan cara laki-laki. Misalkan, eee, Pembimbah misalkan boleh juga. Atau misalkan diselesaikan dengan, cara yang lain, wanipiro. Nah, itu terserah Bang Oslan. Pokoknya kita berikan keleluasaan ke beliau, jadi aja grup, kurang lebih demikian. Jadi silakan biar dia yang akan memikirkan kira-kira siapa, tapi itu nanti biasanya akan saya minta pada pertemuan yang, setelah pertemuan minggu ke-3 biasanya. Saya akan meminta untuk dibuat grup, lalu kemudian grup tersebut diinformasikan kepada saya, termasuk grup tersebut diberi nama grup 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10 ya berarti demikian. Nah, eee, kita sedikit bicara mengenai history tentang otomasi, control, lalu ada pemodelan, Laplace, ini teori-teori semua yang mungkin teman-teman sudah, wah ini di luar kepala mungkin ya, atau bahkan wah ini terlalu simpel. Nah nggak apa-apa, tapi ini kita refresh saja. Tujuan kita bukan untuk membuat hafalan, karena yang ini cuman menyegarkan saja. Kalau sudah segar, maka kita lanjut ya. Lalu kemudian kita mengenalkan kembali ke logika, bilangan biner, heksa, aljabar Boole, dan seterusnya ya. Lalu kemudian kita mengenal tentang
instrumen, sensor, aktuator, barulah kemudian kita masuk kepada keterampilan. Jadi basisnya kalau kita vokasi ya tentunya ke arah kompetensi. Yaitu Anda punya knowledge, punya skill, punya attitude. Punya knowledge, kita merefresh saja. Saya yakin teman-teman sudah punya knowledge karena Anda sudah pernah belajar, maka ini cuma merefresh saja. Jadi tidak ada ceritanya nanti kita akan tes tulisan terus coba buat misalkan rangkaian seperti ini dan sebagainya di dalam bentuk tulisan. Mungkin tidak. Tapi di di evaluasi pada pertengahan, kita akan nanti meminta membuat project. Projectnya simpel kalau sampai pertengahan. Teman-teman nanti mungkin hanya merefresh kembali apa yang sudah teman-teman dapatkan di mungkin bagi teman-teman elektro terutama ya, di bangku kuliah dulu. Tapi bagi teman-teman yang non-elektro, maka mungkin Anda kan nanti digabung dengan beberapa teman-teman Anda melalui Bang Oslan nanti ya. Kita akan belajar tentang PLC, Programmable Logic Control. Tetapi karena kita basisnya SCADA, maka mau nggak mau PLC-nya nanti harus berbasis HMI, Human Machine Interface. Seperti apa itu, santai aja kita nanti jalani bareng ya. Nah, nanti pada saat evaluasi apa yang dilakukan teman-teman nanti presentasi dan mendemokan karena kita cukup menggunakan software saja. Softwarenya apa saja? Silahkan, Anda boleh menggunakan apa saja. Pak, saya mau menggunakan punyanya LG, boleh. Pak, saya menggunakan punyanya Omron, boleh. Pak, saya mau menggunakan punya Mitsubishi, juga boleh. Saya mau menggunakan punyanya yang lain juga boleh. Tetapi masing-masing itu ada kelebihan kekurangan. Contoh misalkan punyanya Siemens misalnya. Kalau mau bikin harus ada software. Selain software juga harus ada hardware-nya. Nah, pertanyaannya apakah teman-teman punya hardware? Kalau tidak, ya berarti kita cari software yang tidak memerlukan hardware. Tapi kalau misalkan terlanjur punya, Pak, saya kebetulan di rumah ada banyak PLC yang nggak kepake, Pak, punyanya Siemens. Pak, alhamdulillah kalau misalkan ternyata kita menggunakan Siemens karena cocok, boleh. Kebetulan mungkin terlanjur punya uang dan kemudian sering beli PLC dan PLC-nya mungkin berserakan, mungkin sebagai ganjel pintu dan kemudian itu masih bisa digunakan, ya pakailah itu boleh. Jadi saya akan memberikan kebebasan kepada teman-teman untuk memilih software yang ingin digunakan, baik itu yang familiar maupun yang belajar. Bagi yang belajar juga saya bisa berikan rekomendasi beberapa software-software yang bisa digunakan dan tanpa harus memiliki hardware-nya, yaitu PLC-nya. Penjelasan mengenai PLC ya tentunya nanti akan diberikan pada pertemuan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin pertemuan ke-6. Sehingga nanti kita lebih kepada aplikasi. Nah, kenapa teori itu penting untuk di-refresh? Ya karena tentunya mungkin ada yang lupa ya. Lalu kemudian yang kedua adalah ya kalau kita hanya praktek aja, nggak ada teori, analisis nanti nggak jalan kan gitu. Sebaliknya kalau misalnya kita fokus kepada teori, maka Anda juga akan lupa nantinya karena nggak kepake dan aplikasinya mungkin nggak tahu. Karena kita berharap teman-teman yang mungkin sudah bekerja terutama ya, utamanya di sini mungkin Anda ingin selain mengupgrade teknologi, ya tentunya mungkin penunjang karir. Artinya Anda sudah punya dasar tugas Anda masing-masing, yang bisa saja ini mungkin tidak terlalu nyangkut kepada Anda. Jadi yang penting adalah Anda tahu prinsipnya, lalu Anda tahu bagaimana caranya. Itu yang paling penting. Sehingga tidak ada tes tertulis nantinya. Tapi lebih kepada demonstrasi. Di demonstrasi itu tentunya dalam satu grup tidak sama nilainya. Karena nanti ada sesi tanya jawab. Nah, dari sesi tanya jawab tentunya akan berbeda satu sama lain kedalaman jawabannya. Nah, itu yang mungkin akan membuat berbeda.
Tapi seharusnya karena ini menggunakan ujian berupa eh, apa? Berupa praktis, maka harusnya kalau mengerjakan ya tentunya tidak ada yang tidak lulus. Kecuali ya memang tidak mengerjakan. Maka itu ya problem ya. Oke, next. Setelah kita main-main dengan PLC, lalu kemudian barulah kita akan membahas tentang microcontroller. Nah, microcontroller merupakan salah satu jenis pengendali yang mungkin untuk specific purpose. Kalau mungkin komputer, dia general purpose atau banyak sekali aplikasi yang kita bisa manfaatkan dengan cara menggunakan software atau menginstal software-softwarenya, sementara microcontroller mungkin aplikasinya untuk spesifik saja. Misalkan penggunaan di peralatan-peralatan khusus, AC, bahkan mungkin di kulkas atau perangkat kita sehari-hari, mesin cuci dan sebagainya rata-rata pakai microcontroller. Nah, kita akan mereview. Kenapa? Karena kita nanti pada saat final test atau ujian akhir semester, kita akan mengembangkan project yang berbasis microcontroller. Kita pakai Arduino. Sebenarnya boleh saja sih pakai yang lain ya, tapi mungkin kita bikin default-nya Arduino. Ini yang nantinya kita kalau kemarin ya dari pengajar, maksudnya saya sama Pak Haswin itu ingin mengajukan program ini yang artinya nanti kita ajukan pendanaan untuk komponen-komponennya yang nantinya kemudian komponen-komponen tersebut akan diberikan kepada mahasiswa ya, sehingga nanti Anda dimanapun berada ya Anda bisa nyoba. Tapi apakah itu disetujui kita lihat nanti ya, artinya kita sedang ajukan dengan harapan ini nanti Anda bisa belajar teori dan sekaligus prakteknya dengan kelengkapan peralatan. Nah, itu yang makanya kita pakai Arduino. Ada banyak microcontroller yang ada di pasaran, apalagi yang mungkin berbasis industri ya, tapi mungkin kita tidak mengarah ke sana. Karena yang paling penting adalah Anda mengenal. Tapi kalau Anda hobi dan Anda tertarik, ya Anda silahkan nanti beli sendiri, misalkan punyanya Texas Instruments. Nah, itu mungkin akan lebih mahal, misalkan C2000 dan sebagainya, mungkin harganya di atas 2 jutaan. Tapi kalau yang sekarang kita gunakan yang murah, meriah, hemat, tapi bisa memberikan apa ya istilahnya, wawasan terutama bagi yang baru belajar di dunia control. Nah, mungkin itu gambarannya. Dan pada saat kita menggunakan microcontroller, karena sistemnya atau kita belajar tentang SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, maka kita wajib bisa membuat kontrol tadi berkomunikasi. Berkomunikasinya dengan apa? Silakan nanti teman-teman proyeknya boleh pilih, karena nanti kan ada 10 grup. Ada yang misalkan menggunakan laptop via kabel, silahkan. Ada yang ingin menggunakan Bluetooth, boleh. Mau menggunakan internet base, silahkan. Yang penting ada pertukaran informasi. Medianya apa? Mau wire atau wireless, silahkan. Tetapi nanti mohon untuk dibagi. Karena ada 10, maka saya harapkan mungkin ada yang 5 basisnya wire, 5 yang wireless. Nah, nanti bagaimana pembagiannya? Saya serahkan lagi kepada Bang Oslan. Nah, nanti masing-masing dari grup akan mengembangkan temanya. Oh, saya dapat yang wire nih, artinya ya berarti komunikasi antara microcontroller dengan laptop pakai kabel. Kabelnya apa? Nah, silakan. Anda misalkan mau pakai USB, mau pakai CAN bus, mau pakai apa, ya saya serahkan lagi. Karena teman-teman mungkin punya ketertarikan apapun, boleh saja. Dan di sini saya mengingatkan kepada teman-teman ya, ini bukan kelas satu arah. Ini adalah kelas sharing. Teman-teman pasti punya pengalaman, silakan dibagi. Nah, jadi ilmu jangan disimpan sendiri. Karena bisa saja
pengetahuan Anda lebih banyak dari saya dan bisa saja saya malah justru belajar kepada Anda dan di sini sah-sah saja. Dosen bukan berarti orang yang paling tahu ya, kalau menurut saya demikian. Tapi dosen tugasnya adalah memberikan inspirasi. Tugas saya mengarahkan Anda supaya bisa mengembangkan ide-ide untuk aplikasi dari SCADA. Apakah saya paling jago di SCADA? Tidak jawabannya. Tapi saya punya sedikit pengalaman. Nah, ibaratnya kayak pelatih lah. Pelatih bola ya, belum tentu dia orang yang paling jago. Bisa saja dia pernah jadi pemain bola yang jago. Tapi tidak harus kan gitu. Tapi dia tahu dan dia bisa menginspirasi sehingga pemain-pemain bola itu bisa memanfaatkan talentanya menjadi maksimal. Nah, sebenarnya poinnya di situ. Tugasnya dari dosen. Makanya dosen bukan orang hebat, tapi tugasnya dia itu mengarahkan teman-teman untuk mencapai titik puncak dari the best performance-nya, terutama di mata kuliah ini. Oke, gambarannya demikian ya. Nah, apa yang akan kami sediakan? Yang saat ini kita sediakan ya kebetulan yang saya bisa, itu aja. Jadi PLC ya mungkin saya nanti tidak semua PLC nanti saya cover, tapi mungkin contoh-contoh saja. Mungkin punyanya yang Om Ron ya, saya berikan materinya atau punyanya si Mitsubishi, saya berikan nanti materinya. Yang lain gimana Pak? LG dan ini. Kalau Anda punya materi silakan sharing. Tapi saya mungkin akan mengajar itu saja. Kalau misalkan saya mengajar semua materinya, maka habis di PLC nanti kita ya dalam satu semester ini. Nah, karena satu semester ini kita pingin tidak hanya PLC, artinya controller itu nggak cuma PLC loh, tapi ada yang general purpose controller, microcontroller itu kita akan gunakan. Yang penting teman-teman tahu, oh kalau di industri saya sering pakai PLC, ya udah bisa saja PLC berbasis SCADA. Tapi kalau misalnya saya nggak main-main di industri Pak, tapi saya tertarik ingin mengembangkan aplikasi sendiri, saya mau menciptakan lapangan pekerjaan berbasis industri 4.0 dan sebagainya, cari microcontroller yang murah meriah dan sebagainya. Nah, ini kita kenalkan microcontroller for general purpose. Yang paling simple adalah Arduino. Karena dia open source dan yang kedua harganya ekonomis. Bahasa lembutnya dari murah ya gitu ya. Nah, untuk yang microcontroller ya tentunya sedikit saya informasikan bagaimana cara pemrograman microcontroller terutama dengan bahasa C. Kalau Python gimana Pak? Ya silakan kalau Anda ternyata sudah familiar atau tertarik. Tapi yang mungkin yang saya ajarkan mungkin yang C. Kenapa? Karena waktu ya, karena kita ini terpatok waktu yang hanya satu semester saja. Kalau kita nanti belajar Python, belajar C, lalu belajar bahasa pemrograman yang lainnya, ya tentunya nggak akan cukup satu semester. Makanya satu aja, tapi yang paling penting adalah membangun kerangka berpikir. Karena yang paling penting itu langkah-langkah, step kronologisnya seperti apa, indikatornya yang kita kembangkan sehingga nanti hasilnya sesuai dengan harapan kita atau targetnya kita. Lalu bagaimana pada saat kita ingin mengembangkan uh, komunikasi? Komunikasi mungkin nanti yang kita ajarkan di sini yang berbasis wire ya. Kita bisa menggunakan laptop, menggunakan LabVIEW. Kenapa kita pakai LabVIEW ya? Karena kebetulan di Elektro Politeknik Negeri Jakarta kita punya ikatan dengan National Instrument ya di Singapura dan PNJ tahun berapa ya itu kita sudah bekerja sama dan kita punya LabVIEW Academy di Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Artinya PNJ punya lisensi untuk itu. Walaupun nanti yang dipakai di sini LabVIEW-nya ya mungkin yang bukan berlisensi ya. Tapi yang paling penting tujuannya apa? Tujuannya adalah pembelajaran. Jadi mungkin kalau Anda nanti menggunakan software yang berlisensi, bagus. Kalau Anda tidak menggunakan yang lisensi, ya bagus juga. Tetapi jangan dijual belikan. Itu aja poinnya. Karena yang tujuan utamanya adalah belajarnya. Karena kalau Anda menjual belikan, terutama yang bajakan, ya tentunya itu melanggar hak orang lain. Karena di situ ada hak intelektual yang Anda rampas, Anda mendapatkan keuntungan dari karya orang lain. Nah, itu nggak benar. Tapi di sini kita mempelajari karya orang lain saja.
Sehingga nanti suatu saat kalau Anda mau menggunakan, ya sebaiknya Anda membeli ya. Tapi untuk mata kuliah ini ya saya persilahkan teman-teman nanti kalau misalkan tertarik menggunakan LabVIEW bisa mencari installer LabVIEW yang sebenarnya ada di mana-mana termasuk YouTube ya. Oke, jadi kita ajarkan mengenai LabVIEW, lalu bagaimana yang tidak menggunakan LabVIEW atau yang wireless? Anda bisa menggunakan basisnya Node MCU atau ESP8266, modul, dan sebagainya, boleh. Intinya Anda diberikan keleluasaan. Yang penting grup Anda sepakat. Jangan sampai satu grup beda kepala, beda ide, beda tema. Wah, itu repot. Tapi nanti kita akan bahas demikian. Nah, apakah memungkinkan satu grup berisi 3 orang? Nah, nanti mungkin saya setelah ini, ya paling nggak selambatnya minggu depan, saya meminta informasi dari Bang Oslan ya, untuk nama-nama sama nomor induk mahasiswa, lalu kemudian tempat bekerja dan lokasi ya, untuk mengetahui apakah memungkinkan kalau memang bisa dibagi menjadi grup kelompok ya. Tapi kalau tidak, ya mungkin bagi teman-teman yang sulit bisa berkelompok ya, kita akan cari solusinya apakah bisa membuat project sendiri atau bisa dilakukan berkelompok tapi jarak jauh. Nah, itu yang nanti kita akan bahas sambil jalan. Karena apa? Karena project itu nanti dilaksanakan setelah beberapa pertemuan. Yang pertama aja kita akan melaksanakan itu pada saat setelah pertemuan kelima. Tapi untuk PLC ini sebenarnya bisa dilakukan secara sendiri, artinya tidak harus berkelompok. Karena kita hanya mengandalkan software, tidak ada hardware sama sekali. Ya kecuali tadi ada teman-teman yang terlanjur punya PLC hardware, Pak, daripada buat ganjel pintu, saya pakai buat demo PS, ya boleh saja. Jadi tidak ada larangan di sini untuk mengembangkan diri. Tapi yang menjadi standarnya nanti adalah ke software. Barulah nanti pada saat UAS, itu nanti teman-teman akan rancang bangun, ada alatnya, ya Anda juga membuat kendalinya dengan sistem SCADA. Nah, apakah dia hanya ke laptop saja? Ya boleh saja dengan handphone. Artinya yang namanya SCADA minimal itu harus ada komunikasi di antara 2 komputer, baik itu mikrokomputer maupun benar-benar komputer beneran ya, atau smartphone pun kita bisa sebut demikian karena di dalamnya juga ada komputernya ya, jadi itu termasuk. Nah, tidak semua materi mungkin saya bisa cover, tapi saya cuma memberikan beberapa contoh-contoh saja. Kalau teman-teman punya pengalaman, nggak apa-apa, bagi pengalaman tersebut kepada teman-teman yang lain untuk memperkaya hasil pengetahuan dan kemudian memberikan wawasan baru bagi teman-teman yang taunya mungkin A dan B saja. Jadi, saya berikan keleluasaan nanti. Nah, tapi tentunya resikonya adalah kalau itu mungkin di luar yang materi, ya mungkin ya teman-teman nanti harus cari ininya lebih banyak ya, cari source-nya ya. Tapi kalau mungkin yang saya ajarkan mungkin sedikit-sedikit, ada beberapa yang mungkin saya tahu. Tapi itu bukan menjadi kendala, karena tujuan utamanya adalah di sini, di kelas ini, kita mencoba untuk berbagi pengetahuan, tapi fokusnya ke SCADA. Oke, kurang lebih demikian. Next, kira-kira bagaimana sih penilaiannya? Penilaiannya kurang lebih seperti ini. Bahwa nilai itu terdiri dari nilai tugas 30%, nilai UTS 30%, jadi nanti ada case study, tapi case study-nya itu adalah dengan PLC. PLC base dengan human machine interface. Jadi ceritanya ada controller lokal di PLC-nya, lalu ada main controllernya menggunakan HM. Jadi ini tugas pertama. Evaluasi pertama 30%.
Lalu kemudian evaluasi kedua yaitu final evaluation atau kita sebut UAS, masih berbasis project, tapi nanti projectnya ini mau nggak mau berbasis controller Arduino. Apakah nanti dihubungkan secara wireless atau wire dengan kabel, maka kita bagi dua grup. Jadi ada 5 yang pakai kabel, ada yang 5 yang near kabel atau wireless. Yang pakai kabel apa aja Pak? Boleh pakai USB, boleh pakai misalkan tadi saya informasikan CAN bus, boleh pakai Modbus dan sebagainya, silakan saja tergantung dari grupnya masing-masing dan pengembangan ide dari masing-masing. Tidak ada larangan. Nah, selanjutnya yang sama, yang wireless seperti apa nanti grupnya? Ya, Anda boleh menggunakan Bluetooth, menggunakan radio frekuensi biasa, menggunakan Zigbee, apalagi ya, Wi-Fi, lalu kemudian apalagi yang berhubungan dengan frekuensi ini ya, apa saja bisa. Nah, jadi tidak ada batasan. Nah, dari nilai terakhir tadi, itu nilainya 40%. Sehingga lengkap ini 100%. Nah, nanti untuk tugas, ya tentunya misalkan di sini beberapa pertemuan akan diberikan latihan. Latihan itu tugas. Kenapa? Karena tidak mungkin, kayak tadi diinformasikan Bang Oslan, kita sebenarnya harusnya mulai jam 20, 30, lalu kemudian selesainya jam 10. Bisa saja kita nanti hanya pertemuan 1 jam, sisanya nanti Anda latihan. Dan nanti hasil dari latihan bisa dikumpulkan sebagai tugas dengan waktu yang mungkin ditentukan. Misalkan 2 hari atau apa, nanti Anda kumpulkan. Bagaimana yang tidak mengumpulkan? Ya tentunya tidak ada nilai. Tapi bagaimana yang mengumpulkan? Ya mengumpulkan ada 2. Satu tepat waktu dan yang satu telat kan gitu. Apakah dapat nilai? Dua-duanya dapat nilai. Hanya beda besarannya kan. Kalau yang tepat waktu ya tentunya nilainya, misalkan nilainya nilai tertinggi 8 jadi 8, maka yang mungkin terlambat 1 hari mungkin jadinya 75, terlambat 1 minggu mungkin jadinya hanya 60, terlambat 1 bulan ya mungkin 40 kan gitu. Sama sekali nggak ngumpulin ya pasti 0 kan gitu. Jadi apa yang teman-teman lakukan ya tentunya akan berdampak. UTS dan UAS karena berbasis project mohon untuk dilaksanakan. Kenapa? Kalau nggak ada ya nilainya 0 nanti. Dan pada saat 0 resikonya adalah nanti remedial. Nah saya sih berharap tidak ada remedial karena yang tahun lalu juga tidak ada yang remedial. Alhamdulillah. Ada yang tidak mengerjakan ya karena memang tidak ingin melanjutkan kuliah. Jadi ceritanya berbeda. Jadi kalau teman-teman melanjutkan kuliah mudah-mudahan artinya Anda ingin lanjut ke semester 2 atau semester berikutnya ya, semester genap maksudnya setelah dari semester ganjil, ya harapan saya melaksanakan latihannya dan mengumpulkannya, lalu kemudian mengembangkan UTS project-nya dan mengembangkan UAS project-nya. Nah, kurang lebih gambaran mengenai penilaian seperti itu. Dari sini dulu, mungkin ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk menginformasikan kepada saya. Kalau memang sudah jelas semua, clear, maka materi hari ini sebenarnya sudah dulu. Artinya ya Anda sudah tahu apa yang akan kita pelajari selama 1 semester dan sisanya mungkin kita akan ngobrol, yaitu teman-teman yang cerita tentang masing-masing. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Saya berikan waktu mungkin 1 menit. Kalau memang 1 menit tidak ada yang mengganggu pikiran Anda, kita lanjut. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Izin Pak Songki. Oke, Bang Oki silakan. Iya, mungkin saya tanya tentang UTS sama UAS-nya. Kan PBL ya, project base. Ya. Itu berarti nanti kayak tugas seperti itu yang kita kumpulkan ada jadwalnya atau kita dikasih waktu sekian lama untuk membuat sesuatu. Makasih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya panggil Bang Oki ya. Bang Oki, terima kasih pertanyaannya. Ini jadi akan memperjelas ya. Karena kalau project memang akan ada timeline. Jadi berbeda dengan
latihan yang mungkin dilaksanakan pada saat pertemuan. Contoh materinya minggu depan misalkan kita belajar tentang mungkin Laplace misalkan, atau materi tentang aljabar Boole misalkan. Lalu kemudian ada latihan bagaimana menyelesaikan persamaan matematisnya. Nah, itu latihan. Dan itu waktunya mungkin ditentukan misalnya 2 hari selesai. Tapi kalau project, ini biasanya nanti ada waktu beberapa minggu, biasanya gitu. Dan itu pada saat kita melaksanakan kegiatan, mungkin saya share lagi ya, yang tadi, nah yang ini, saya share lagi. Nah, katakan kita punya, belum muncul. Apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Oh, belum ya? Bentar, saya share lagi. Nah, oke. Sudah terlihat. Lalu kemudian misalkan tadi pertanyaan Bang Oki, kalau misalkan kita UTS nih, kita harus membuat project dengan PLC dan HMI. Biasanya nanti pada sesi pertemuan ke-5, nah ini saya sudah meminta Bang Oslan untuk membuat grup misalkan. Itu yang tahun lalu ya. Nah, ini yang saya ingin tahu apakah tahun ini memungkinkan. Makanya saya nanti meminta Bang Oslan untuk membuat Excel berisi tentang nama, NIM, lalu kemudian tempat bekerja, lalu kemudian lokasi tinggal. Nah, untuk sebagai panduan tersebut. Kalau memang memungkinkan bergrup, nanti bisa digrupkan misalkan yang satu lokasi atau apa. Tapi kalau memang tidak memungkinkan grup, ya mungkin kita bisa buat ya, sederhana tapi mungkin mandiri atau sendiri-sendiri. Nah, pada saat pertemuan ke-5 ini sudah ada informasi mengenai, pada saat saya sudah mendapatkan informasi, misalkan minggu depan, maka saya jadi tahu apakah kita akan membuat grup atau tidak. Tapi pada pertemuan ke-5 nanti teman-teman akan membuat proposal. Proposalnya apa? Ya sebenarnya dari PPT aja, dari slide yang berisi mungkin 2 sampai 4 slide, project yang mau dikembangkan apa. Terdiri dari tema, alasan, prinsip kerja, input dan output, lalu kemudian ilustrasi, kira-kira seperti apa. Nah, kemudian Anda membuat dengan waktu 1, 2, 3, 4. Ada 3 sampai 4 minggu untuk membuat. Biasanya mungkin 3 minggu ya. Nah, pada saat nanti UTS, teman-teman itu akan diberikan semacam pertanyaan survei. Jadi Anda akan diberikan tautan, ada semacam soal, tapi itu bukan soal UTS, tapi lebih kepada seperti soal survei. Karena nanti pertanyaannya simpel, misalkan, sebutkan proyek Anda. Prinsip kerja dari proyek Anda seperti apa, menggunakan berapa sensor, bagaimana prinsip kerja dari sensor Anda, lalu kemudian, dan seterusnya, yang seperti itu ya. Nah, itu jadi nilai tugas. Tapi nilai UTS sudah didapatkan pada pertemuan demonstrasi yang mungkin dilaksanakan pada pertemuan ke-7. Jadi teman-teman punya waktu mungkin sekitar 3 minggu ya tepatnya ya. Pada pertemuan ke-5 Anda sudah punya judul dan mulai mengembangkan. Pertemuan ke-6 kalau misalkan Anda ingin merapikan, pertemuan ke-7 Anda mungkin sudah bisa mendemonstrasikan.
dan itu kemudian nanti mendapatkan poin atau nilainya. Sehingga pada saat UTS yang nanti biasanya ada jadwalnya ya, misalnya tanggal 15 sampai 20 Oktober. Nah, 15 sampai 20 Oktober nanti akan dijadwal SKADA pada tanggal berapa. Dan pada saat tanggal tersebut teman-teman akan diberikan tautan untuk soal. Soal tersebut nanti tinggal dijawab saja dengan tulisan tangan dan dikirimkan dengan di screenshot. Biasanya ya waktunya nggak panjang ya, artinya cuma 1 jam saja paling, karena isinya tentang seluk-beluk proyek Anda. Jadi bukan sesuatu hal yang berbau teoritis, tapi lebih kepada praktis. Makanya seperti saya informasikan, karena Anda sudah bekerja, maka untuk hal yang teori Anda perlu tahu iya, tapi tidak untuk dievaluasikan. Yang paling penting Anda tahu prinsip kerjanya dan Anda bisa menerapkan. Itu yang paling penting. Sehingga meskipun nanti di tempat kerja tidak banyak gunanya, misalkan, oh emang saya bukan bidang itu, udah jelas karir saya di bidang ini. Tapi minimal Anda punya wawasan. Nah, ceritanya begitu. Jadi, jawaban dari saya untuk Bang Oki, kita berikan waktu, Bang Oki. Termasuk nanti pada saat UAS. UAS ini pada pertemuan ke-16 ya. Karena kita ada 16 pertemuan dan 2 itu evaluasi, yaitu pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16, maka saya akan memberikan waktu. Untuk yang ini biasanya nanti pada minggu ke-12, minggu ke-12 di sini, nah ini biasanya nanti akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan rangkaian hardware maupun software-nya. Nah, hardware maupun software-nya itu nanti akan dikembangkan selama beberapa minggu, kemudian pada minggu ke-15 ini akan project demonstration. Aduh, salah tarik. Nah, project demonstration. Sehingga sama seperti pada saat UTS, sebelum minggu UAS-nya, teman-teman sudah punya nilai UAS. Tapi pada saat final tesnya, ya nanti seperti tadi, ada lembar survei yang teman-teman isi. Artinya ya Anda nggak perlu belajar, karena materinya itu sudah kita bahas pada demonstrasi. Dan di saat demonstrasi tentunya ada presentasi, ada demonstrasi, ada tanya jawab. Sehingga satu grup itu mungkin memerlukan waktu 20 menit. Nah, mungkin gambarannya demikian. Mudah-mudahan bisa istilahnya menjawab apa yang diinginkan dari Bang Oki. Tapi kalau memang ada yang kurang, saya persilakan Bang Oki untuk menambahkan atau menanyakan kembali. Saya persilakan. Siap, terima kasih Pak Kamsi sudah cukup. Cukup ya? Oke. Selain Bang Oki, mungkin ada lagi satu pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan. Kalau memang tidak ada, kita lanjut ke perkenalan masing-masing. Kira-kira ada yang mungkin ingin bertanya? Oke, kalau memang tidak ada, ya mungkin kita langsung saja ke perkenalan ya. Nah, untuk perkenalan karena saya belum mendapatkan list nama dari teman-teman yang nantinya mungkin saya akan mintakan ke Bang Oslan. Ya, mungkin selambat-lambatnya minggu depan Bang Oslan akan mengirim informasinya dari Excel ya ke saya. Nah, mungkin saya persilakan nanti urutannya saya mungkin menunjuk satu dulu, lalu kemudian nanti dia akan menunjuk ke teman-teman lainnya, dan terakhir ya tentunya yang belum berkesempatan ya. Jadi totalnya mestinya ada sudah join 30 orang atau ada yang belum hadir pada hari? 31 orang Pak. 31 berarti sudah sama saya, artinya 30 orang sudah lengkap mestinya ya. Oke. Nah, Ini izin Pak, ini 32, ya. Jadi ada 31 mahasiswa. Oke, maaf. Oke, berarti ada 31 mahasiswa. Berarti bisa online semua ya, mudah-mudahan. Dan
bisa kenal satu sama lain. Saya mohon maaf mungkin karena mungkin belum sempat bertemu Anda secara langsung, dan mungkin di kesempatan ini adalah momen yang terbaik untuk bisa ngobrol dengan Anda. Ada poin yang pertama adalah selain Anda menyampaikan nama, lalu kemudian Anda berasal dari mana, jadi nama, asal, tempat tinggal, lalu kemudian studi sebelumnya. Artinya Anda dulu dari mana, bidangnya apa. Lalu yang terakhir adalah harapan Anda di sini. Jadi ada 5 poin informasi. Tapi mohon untuk tidak terlalu panjang lebar ya. Jadi Anda cerita tentang saya adalah anak keberapa dari sekian, kakak saya namanya ini, adik saya namanya ini, tetangga saya ini, dan sebagainya. Mohon maaf, tidak cukup waktunya ya. Jadi mohon cuma 5 poin tadi ya. Jadi ada nama, asal, lalu kemudian kalau misalkan Anda sudah bekerja atau masih bekerja di mana, lalu kemudian program studi asal. Nah, kurang lebih itu yang mungkin disampaikan ke teman-teman. Jadi mungkin satu orang paling lama mungkin 3 menit ya, kurang lebih seperti itu. Ya, yang pertama mungkin saya mempersilakan Mas Adam mungkin ya, dari namanya mungkin karena saya mikir apa ya huruf A aja mungkin ya. Nah, kebetulan yang mungkin terlihat adalah Mas Adam. Nah, nanti setelah selesai dari Mas Adam akan menunjuk nama siapapun itu kecuali menunjuk saya karena saya sudah duluan tadi ya. Baik, siap. Oke. Silakan Mas Adam. Baik, terima kasih kesempatannya dan waktunya kepada saya Pak yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Adam Dwi Pratama Hartanto, untuk asal kelahiran dari Cirebon dan asal kuliah itu dari D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Bandung, lulusan tahun 2018. Untuk pekerjaan sekarang bekerja di Pertamina Drilling Pak. Dan untuk harapannya di program ini agar dapat melanjutkan studi saya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu D4 dan dapat mendapatkan ilmu baru terkait energi terbarukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Jadi yang disampaikan seperti Mas Adam ya, cukup singkat, padat, dan kemudian saya minta Mas Adam menunjuk ke yang lain. Nanti bergantian hal yang sama dilakukan oleh yang ditunjuk Mas Adam. Mas Adam, silakan. Oke, mungkin selanjutnya dari nomor urut setelah saya saja Pak Adip Rizkullah. Oke. Mas Adip. Oke. Baik, Bang Adip ya, silakan. Baik, sebelumnya selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Izin perkenalan diri, nama saya Adip Rizkullah Sisadono, biasa dipanggil Adip. Berasal dari Depok. Program studi sebelumnya yaitu D3 Teknik Mesin dari PNJ. Untuk saat ini saya fresh graduate dan belum bekerja. Harapan saya mengapa saya ngambil energi terbarukan ini karena memiliki dampak sosial positif dengan menciptakan lapangan kerja lokal. Terus dia juga meningkatkan akses ke energi bersih. Demikian. Terima kasih. Oke. Baik, Mas Adip. Lanjut, Mas Adip mau nunjuk siapa? Ke Bapak Oslan, Pak. Oke, silakan Bang Oslan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mar Oslan Purba. Saya berasal dari Kota Medan. Sekarang saya tinggal di Bekasi. Pendidikan saya kemarin adalah D3 Teknik Mesin PNJ. Sekarang saya belum bekerja, masih fresh graduate. Dan kenapa saya tertarik di bidang RESD ini karena saya ingin menjadi seorang engineer yang mampu membawa ilmu renewable energy ke kampung saya, Pak. Oh. Oke. Oke. Silakan Bang Oslan. Selanjutnya boleh memilih. Saya persilahkan kepada Bapak Oki. Oke, Bang Oki, silakan Bang Oki. Terima kasih Pak Oslan. Saya Budi Oki. Saya tinggal di Gunung Sindur, Bogor. Terus sebelumnya saya kuliahnya malah di teknik sipil. Kerjanya saya di PLN.
pernah di pembangunan jaringan transmisi sama GI, tapi sekarang saya di pengadaan. Terus apa yang terakhir itu ya, harapannya kenapa saya ngambil RSD sih? Iya. Renewable energy kan emang lagi hot-hotnya ya, hot topic dunia. Terus begitu juga di tempat kerja saya di PLN juga lagi ke renewable energy, dan siapa tahu jadi peluang karir ke depan sih, karena kan sustainable energy salah satunya dari renewable energy itu. Oh iya, saya menunjuk Pak Fani. Silakan Pak Fani. Oke, silakan. Saya ya. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nuryanto, untuk asal dari Banyuwangi. Untuk sebelumnya, saya dari Diploma 3 Politeknik Masami Internasional di Banyuwangi, Teknologi Mesin. Dan untuk harapan di sini, saya harap dapat mengembangkan khususnya untuk ini ya, RSD di daerah saya, karena memang masih kecil ya, agar bisa berkembang. Kemudian dapat mempelajari hal baru, di mana ini juga baru bagi saya yang sebelumnya dari teknik mesin, dan juga bisa lulus tepat waktu. Amin. Seperti itu. Oh iya, Mas Fani mau nanya, bekerja atau? Untuk sebelumnya saya bekerja di PT Hasana Agro Nusantara, itu perusahaan kontraktor seperti itu. Kemudian untuk saat ini saya resign dan mendalami di dunia freelancer part time. Oke. Bidangnya kalau boleh tahu? Saya out of the box, yaitu di desain grafis. Oh, mantap. Keren. Dan digital marketing, Pak. Soalnya untuk saat ini prospek banget untuk digital marketing. Oke, kalau boleh tahu desain grafis Anda misalkan mendesain layout semacam produk atau gimana? Semuanya Pak, baik desain produk, kemudian logo, kemasan, banner, semuanya Oh bisa. gitu. Pakai software apa? Canva, Photoshop bisa, kemudian Adobe Firefly, kemudian yang lain apa? Keluarganya Adobe bisa, Pak. Oke. 3D base desain atau hanya yang 2D atau 2 dimensi? Yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk 3 dimensi saya pakai ini, Inventor. Oh, Inventor. Inventor, ya. Sip. Oke, baik. Terima kasih. Silakan lanjut, Mas Fani. Boleh menunjuk? Baik, mungkin yang sudah on cam dari Pak Dwi Rudianto, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dwi Rudianto. Asal saya dari Bandung. Saya kuliah di Politeknik di Jakarta, Prodi Teknik Informasi Energi, lulusan tahun 2020. Saat ini saya bekerja di PT International Chemical Industry atau Baterai ABC, dan harapan saya bisa lebih mengembangkan lagi untuk produk-produk baterai lithium, Pak. Terima kasih, Pak. Mantap, terima kasih. Bang Dwi, boleh nunjuk? Mas Bahrul Ulum, Pak. Oke, silakan Mas Bahrul Ulum. Oke, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum. Asal saya dari Indramayu. Sekarang berdomisili di Serpong, Tangerang Selatan. Untuk saat ini saya bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya lulusan dari Politeknik Negeri Jakarta, program studi Teknik Alat Berat, lulus tahun 2019. Untuk harapan saya sih bisa mengikuti dan memahami materi-materi di mata kuliah RSD dan bisa lulus tepat waktu, serta bisa kepakai di tempat kerja saya sendiri. Sekian, terima kasih Pak. Maaf, tadi Mas Bahrul Ulum, Anda kerja di riset ya, Badan Riset Nasional. Betul Pak. Betul. Bidangnya? Karena Anda dari alat berat. Iya, kalau saya bidangnya di pengujian kendaraan dan engine diesel, Pak.
kendaraan roda 4, betul Pak. Baik. Terima kasih Mas Darulum. Silakan untuk menunjuk siapa yang belum ya. Untuk mungkin mohon izin Bang Raymond. Setelah. Iya, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Raymond. Alumni alat berat 2006, Pak. Iya. Pernah bekerja di bidang oil and gas untuk 13 tahun kurang lebih, dan juga untuk spesialisasinya di peledakan surface untuk mining. Untuk saat ini profesi sebagai freelance untuk oil and gas dan mining juga. Kenapa ikut program ini? Ada rencana ini Pak untuk buka workshop konversi kendaraan bersama teman-teman alumni. Waktu itu sih sempat bicara-bicara gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Raymond. Saya persilakan Bang Raymond untuk menunjuk siapa korban berikutnya. Kepada Mas Yinko Sailendra. Oke. Ya, makasih Mas Raymond. Silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Yinko Sailendra. Saya berasal dari Depok Pak. Sekarang juga masih tinggal di Depok. Untuk prodi asal saya itu dari D3 Teknik Mesin PNJ. Sekarang saya sedang bekerja di PT Alpha Valve Indonesia di Gunung Putri Pak. Itu sebuah pabrik bergerak dalam bisnis katup. Kemudian untuk harapan saya ke depannya itu selama saya kuliah di sini untuk menambah wawasan saya sebagai bekal saya ke depannya nanti Pak. Baik, terima kasih. Lalu kemudian Mas Ibu boleh milih siapa yang Anda tunjuk, yang tentunya belum ini ya, memperkenalkan diri ya. Untuk saudara Ihsan mungkin Pak. Muhammad Ihsan. Silakan. Mas Ihsan. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Ihsan Nur Faizin, domisili di Bogor, Gunung Putri. Ya, dekat sama itu tadi, tempat kerja saudara Inko ya. Lulusan dari D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta juga. Oke, untuk wah ini ya, rekan sejawat hidup semati nih sepertinya. Ya, alhamdulillah. Oke, silakan aja. Kesibukan saya masih fokus kuliah, belum ada kesibukan dalam bekerja. Kemudian tujuan saya dan harapan insya Allah saya ingin lebih fokus ke ini sih Pak, studi, mungkin melanjut ke S2, jenjang S2, dan kalau bisa ke S3 juga. Iya Pak. Baik. Dan kalau saya ngambil renewable energy karena kenapa kok saya sebelumnya kan ini Pak, sempat berkecimpung di aktivis gitu lingkungan. Jadi ya mungkin agak relate aja. Oh iya, di mana aktivis lingkungan? Di ini apa namanya? Lumayan macam-macam sih Pak. Yang baru itu kayak apa ya, itu yang menjadi relawan Free Day Green. Iya Pak. Jadi kayak skalanya internasional gitu. Oke, baik. Iya Pak. Terima kasih Mas. Yang kemarin sempat demo ini Pak, demo sel kalau nggak salah. Demo sel itu. Iya itu. Iya. Ikut. Tapi saya nggak ikut. Iya, pokoknya yang itu. Oke. Baik, mantap. Iya Pak. Iya. Mas Ihsan boleh memilih rekan yang mungkin belum sempat memperkenalkan diri ya. Mas Aceng, Agnia. Terima kasih Pak Ihsan atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Agnia Fikri Muntaha, asal dari Bandung, lulusan dari D3 Teknik Konversi Energi Politeknik Negeri Bandung. Domisili sekarang di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekarang bekerja di PT Medco Power Indonesia. Harapan saya ingin pindah lini Pak, karena di Medco ini
di renewable energy fokusnya, jadi saya ingin pindah lini dari energi fosil ke iya. energi renewable. Makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih. Panggilannya apa nih berarti? Aceng Pak. Oh gitu, ini nama panggungnya ya. Iya. Makanya tadi kok nggak ada nyambung-nyambungnya ini antara namanya ya, karena saya tadi bingung lah yang mana nih. Tapi ini benar ya, artinya memang itu namanya termasuk di tempat kerja ya. Iya Pak, betul Pak. Oke baik. Iya memang di Medco sepertinya sudah banyak melirik ke sana, karena sebelumnya saya masih ingat dulu Medco juga punya atau menginisiasi ya. Dulu ada METI, lalu kemudian sekarang juga sudah mulai melirik karena beberapa operator dan ini juga sudah banyak juga yang tertarik untuk studi lanjut ke bidang energi terbarukan, walaupun mungkin tidak di RSD ya, tapi dari wawancara, karena beberapa kali saya bertemu dengan pegawai Medco-nya. Oke, baik. Terima kasih Mas Aceng, boleh memilih? Mungkin dari cewek dulu ya Pak. Mbak Safira silakan. Oke, nah ini baru out of the box ya. Biasanya cowok memilih cowok, dan ini adalah kesempatan pertama Anda. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Safira Cilia, asal dari Jakarta, lulusan Politeknik Negeri Jakarta, Prodi Teknik Alat Berat 2021. Saat ini bekerja di Badan Standarisasi Nasional, dan harapan saya semoga bisa melanjutkan studi dengan baik dan lancar dan lulus tepat waktu. Terima kasih. Amin. Oh iya, boleh tanya Mbak Wira, di Badan Standar Nasional ini ada fokus atau Anda berada di divisi mana? Kalau untuk saya diakreditasi, Pak. Oh, oke. Baik. Ya, terima kasih Mbak Vira. Boleh menunjuk rekannya yang mungkin belum berkesempatan? Silakan. Boleh untuk Mbak Salisa, silakan. Oke, Mbak Salisa. Bisa dengar? Oke, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salisa Felia Nugrowati. Saya asalnya dari Jakarta, tinggal juga di Jakarta. Dulunya saya lulusan Politeknik Negeri Jakarta, jurusannya Teknik Sipil. Sekarang kerjanya penilai kerugian di insuran industri. Harapannya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, walaupun ilmunya mungkin agak kurang relevan. Oh iya. Nah, kenapa kok milihnya di sini? Biar Energi belajar hal terbarukan. baru aja. Belajar hal baru semua. Oke. Baik, terima kasih Mbak Salisa. Silakan Mbak Salisa, boleh memilih yang lain? Mungkin ke Mas Dandi. Silakan Mas Dandi. Perkenalkan, nama saya Dandi Negeri Karsa, nama panggilan saya Dandi, asal saya dari Jakarta Timur. Saat ini tinggal di Kalimantan. Saya lulusan dari program studi teknik alat berat dari PNJ juga kebetulan. Terus sekarang kesibukannya bekerja di PT Sabta Intersejati, ya penempatan sesuai ini tempatnya Kalimantan. Untuk alasan mengambil jurusan ini karena mungkin beberapa tahun ke depan banyak perusahaan yang lagi gencar-gencarnya dalam mengembangkan energi terbarukan sih Pak. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Mas Dandi. Banyak juga ya alat berat ya. Saya nggak mengira sebanyak ini ya. Karena saya tahunya paling waktu kemarin Bang Raymond. Lalu kemudian ternyata begitu masuk sini nggak ngira juga, ternyata banyak juga. Ini apakah ada konspirasi atau apa, saya nggak tahu ya. Artinya ini yang endorse ternyata berhasil gitu. Oke, silakan Mas Dandi, boleh milih siapa? Mas Kuku. Cek. Masuk gak suara saya? Masuk Mas Kuku. Masuk ya. Oke. Mas Kuku, silakan. Oke, terima kasih Mas Dandi. Terima kasih Pak Songgi atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kuku Swasito Wibowo.
biasa dipanggil Kuku. Saya berasal dari Semarang, Pak. Basicnya D3, jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknik Konversi Energi, Politeknik Negeri Semarang. Untuk saat ini saya domisili di Bekasi, bekerja di PLN Indonesia Power Priuk, Pak, di bagian pemeliharaan mesin. Harapan tujuan saya untuk kuliah di sini adalah untuk mempersiapkan diri menjawab tantangan ke depan kan, untuk sekarang pembangkit menuju ke energi terbarukan, Pak. Sekian dari saya. Terima kasih Mas Kuku. Mas Kuku boleh milih lagi? Saya milih Bapak Brian, Pak. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Kuku dan Pak Songki. Perkenalkan, nama saya Bakodin Arif Munandar, biasa dipanggil Om Brian. Oke. Asal saya dari Cirebon. Iya Pak, panggilan bengkel Pak. Oh, nama panggung ya. Oke, silakan. Asal saya dari Cirebon. Saya bekerja bareng dengan Pak Kuku di bagian di PT Indonesia Power di bagian pemeliharaan mesin. Kemudian asal sekolah saya D3 mesin UGM. Harapan saya di kuliah di PNJ ini ya bisa mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan wawasan, kemudian bisa lulus tepat waktu. Baik, terima kasih. Maaf, Pak Brian, mau nanya, kenapa kok energi terbarukan? Berkaitan sih Pak, kan kita di pembangkit ya. Terus kebetulan memang udah di Priok ini udah ada mikrohidro sama PLTS-nya udah ada Pak. Sudah ada ya? Oke, baik. Saya malah belum lihat pengembangannya ke sana kalau di Prioknya. Kalau saya fokusnya ke karena memang skalanya masih kecil sih Pak. Oke, baik. Aman, cocok berarti. Oke, sip. Silakan boleh memilih yang lain. Mungkin masih melanjutkan rekan saya Pak, Mas Iwang. Oke, Mas Iwang. Baik, terima kasih Om Brian. Perkenalkan, nama saya Iwang Bagus Arjuna, asal saya dari Jogja. Saya pernah kuliah di D3 Teknik Mesin UGM, sama bekerja di PT Indonesia Power Priuk. Harapannya adalah bisa menambah bekal lah buat di pekerjaan, barangkali nanti akan beralih ke energi terbarukan gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Iwang. Mas Iwang boleh memilih lagi? Mungkin Mas Kevin Pak. Oke, Mas Kevin? Masih di mute, Mas Kevin. Baik, terima kasih waktunya atas yang diberikan Pak Songki. Perkenalkan, nama saya Kevin Hadinahar, asal dari Lamongan Pak, Jawa Timur. Saat ini tinggal di Bekasi. Pendidikan terakhir di D3 Teknik Mesin UGM Pak, sama kayak Mas Om Brian dan Mas Iwang. Untuk saat ini bekerja saat ini bekerja di PT PLN Indonesia Power Priok. Harapannya kedepannya yaitu ingin mendapatkan gelar jenjang pendidikan yang lebih tinggi Pak, terutama di D4 PRS di ini, dan menambah wawasan baru serta lulus tepat waktu Pak. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Kevin. Mas Kevin, silakan menuju rekannya yang lain. Saudara Ahmad Niam Fauzi Pak. Oke, Mas Niam, silakan. Selamat malam, apakah suara saya terdengar Pak? Oh, merdu. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Niam Fauzi, biasa dipanggil Niam. Ini dalam perjalanan ini ya? Betul Pak, dalam perjalanan masuk shift malam Pak. Oke, baik, silakan. Yang penting tidak mengganggu sebelahnya ya. Wah, ini bicara sendiri.
Ya, saya bekerja di PLN Indonesia Power Surabaya PGU di Cilegon. Saya dulu dari D3 Metrologi Instrumentasi Sekolah Vokasi UGM, Pak. Harapan saya UGM? ya Dari mana? UGM itu D3 Oh, oke. Metrologi dan Instrumentasi. Ya, oke. Sip. Lalu silakan lanjut, Mas. Ya, harapan saya untuk menambah ilmu agar kedepannya dalam revolusi energi terbarukan selanjutnya, Pak, karena saya sekarang bekerja di energi fosil ya, Pak, ya, untuk pembangkitnya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Niam. Silakan menunjuk yang lain. Selanjutnya silakan Bapak Setiama Fajar. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Niam Fauzi. Selamat malam Pak, selamat malam Bapak-bapak semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Setiama Fajar Rifai. Saya aslinya Madiun. Saya lulusan dari D3 Teknik Elektroindustri Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Waduh, ini saya alma mater ini. Iya Pak. Saya 2012 masuknya, lulusnya 2015 Pak. Oh, oke. Sekarang kerja di Posisi di mana sekarang? Di Suralaya Pak. PLTU. Oh, lagi di Suralaya, Pak. Ini berarti lagi dinas nih? Ya Pak. Wah, mantap. Terus harapan saya kenapa saya di renewable energy, karena ya melihat nanti prospek kedepannya kan beralih ke renewable energy Pak, sama udah 6 tahun di PLTU Pak, mungkin nyariin ilmu yang baru gitu Pak. Baik. Oke Pak. Selanjutnya Terima kasih. Lalu selanjutnya boleh milih. Mutakin Adinagoro. Mas Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Mutakin Adinagoro Pak. Asal saya dari Purworejo, Jawa Tengah. Kemudian untuk tinggal sekarang saya ada di Serang, Provinsi Banten Pak. Kemudian lulusan dari D3 Teknik Elektro Sekolah Vokasi UGM Pak. Kemudian sekarang kerja di PT PLN Indonesia Power PLTU Suralaya Pak. Kemudian untuk harapan saya untuk kuliah di RESD ini, karena memang untuk transformasi energi Pak, karena program dari perusahaan sendiri kan ya Pak ya. Oh, ada ini ya. Betul Pak. Ini ya. Untuk masuk ke visi perusahaan juga Pak. Dan semoga bisa pindah juga Pak ke PLTA Merica Pak, dekat rumah gitu Pak. Ada alasan khusus kenapa punya target ke situ? Kemudian untuk memotivasi itulah Pak. Besok ketika punya seorang anak Pak. Jadinya semangat untuk mengejar pendidikan gitu Pak. Oh, mantap. Sekian Pak. Inspiratif nih. Terima kasih Mas Mutakin. Mas Mutakin boleh nunjuk. Ini siapa yang belum? Mas Bahrul Ulum sudah belum ya? Sudah saya Mas. Sudah. Nah, nggak boleh 2 kali ya Mas Bahrul. Iya. Jawab 2 kali gitu. Kalau Mas Arif Rahman? Nah, Mas Arif Rahman. Baiklah, mohon maaf pada perjalanan apa ya. Izin memperkenalkan diri, nama Arif Rahman Hakim. Tinggal saat ini di Serang, pendidikan Politeknik Negeri Jakarta dari usia tahun 2000. Saat ini bekerja di PT PLN Pak, tapi saat ini ditugaskan di PLTU Labuan. Kenapa tertarik di RSSD ini ya, mau untuk sama Pak ya, mempersiapkan diri karena perusahaan PLN juga dalam peralihan energi ke energi terbarukan. Oke. Baik, terima kasih Mas Arif. Lalu kemudian Mas Arif boleh meminta rekannya yang lain untuk memperkenalkan diri. Mas Bintang. Oke, Mas Bintang. Mohon maaf Pak, ini saya lagi di luar. Apakah suara saya terdengar? Nah, cukup jelas Mas Bintang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bintang Erlangga Sakti. Saya
pendidikan terakhir D3 Teknik Konversi Energi Politeknik Negeri Jakarta. Kebetulan tugas akhir saya juga sama Bapak selaku dosen pembimbingnya yang Weather Station. Alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja di PT Mitsubishi Indonesia, Pak. Motivasi saya untuk melanjutkan pendidikan karena saya rasa untuk kedepannya renewable energy akan semakin dilihat, Pak. Jadi saya tertarik untuk belajar lebih lanjut. Terima kasih Mantan. Namanya familiar tapi karena tadi nggak ada fotonya. Iya Pak, ini saya lagi di perjalanan Pak. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Artinya seperti yang Anda kemarin cita-citakan ya, karena waktu itu saya sempat tanya, habis ini mau kemana? Mau sekolah lagi Pak? Oke. Iya Pak. Silakan Mas Bintang, boleh menunjuk yang lain. Siapa yang belum ya? Mungkin Mas Oki belum ya, Mas Oki? Mas Oki sudah. Sudah izin Pak. Siapa yang belum ya? Ini Mas Anugrah Aji Listianto. Oke. Mas Anugrah kayaknya belum. Ya, belum Pak. Ya, Mas Anugrah. Terima kasih Mas Bintang kesempatannya. Ya, baik Mas. Perkenalkan Pak, nama saya Anugrah Aji Listianto. Sekarang berdomisili di Kabupaten Bogor, di Citerep. Pekerjaan saat ini kesibukannya bekerja di P2M Universitas Indonesia. Dekat ya? Iya Pak, di Angga gitu. Dan harapan kedepannya saya ingin mengembangkan kemampuan saya di bidang renewable energy Pak. Baik. Sekian Pak. Terima kasih Mas Anugrah. Panggilannya maaf, Mas Anugrah atau Aji Pak biasanya Pak. Mas Aji malah ya. Oke, lebih baik, singkat. baik. Lebih singkat betul. Karena Anugrah itu terlalu panjang ya, enakan Mas Aji. Oke, baik. Mas Aji boleh menunjuk yang rekannya yang kira-kira siapa yang belum ya? Yang belum siapa ya? Mas Kevin udah belum ya? Kevin Hadin? Mas Kevin sudah. Oh, udah. Yang ini tidak bisa tampil semua, saya jadi nggak ini displaynya. Bentar. Givari itu belum. Mas Givari deh boleh. Oke. Baik Pak. Mas Givari ya, silakan. Halo. Apakah suara saya terdengar Pak? Cukup terdengar ya. Silakan Mas Givari. Mohon maaf sebelumnya Pak, sedang di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan, nama saya Givari Nurbani, lulusan Polban Pak, D3 Teknik Konversi Energi, tahun lulusan 2023 tahun ini. Alhamdulillah saya, iya Pak, graduate. Asal saya dari Ciamis Pak, Ciamis Jawa Barat. Sekarang berdomisili di Karawang Pak. Alhamdulillah sekarang bekerja di PT ISS Indonesia Pak, di bagian maintenance engine Pak. Baik. Alasan kenapa kok memilih renewable energy? Alasannya apa ya? Alasannya ingin membekali aja Pak, membekali diri pribadi agar menjadi orang yang dapat bermanfaat di kemudian nanti Pak, ketika kita menghadapi transformasi energi Pak. Begitu paling. Baik, terima kasih Mas Givari. Ada lagi yang mungkin belum ya? Mungkin Mas Akbar belum Pak. Oh ya, silakan Mas Akbar. Ya Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Oh, jelas. Selamat malam semuanya teman-teman semua, rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Alhafiz Akbar Gunawan. Asal pendidikan saya dari D3 Teknik Konversi Energi, Politeknik Negeri Bandung. Baru lulus tahun 2023, masih fresh graduate Pak. Kalau kegiatan sehari-hari saya sedang mencari pekerjaan seperti itu Pak. Lokasi
tinggal di mana sekarang? Lokasi tinggal sekarang di Kota Sukabumi, Pak. Oh, di Sukabumi ya. Iya, Saya pikir ke Jakarta. Oke. Tinggal, Pak. Kira-kira harapan Mas Akbar Oh iya, Pak. mengikuti Untuk perkuliahan saya ini berkuliah terbaru. di renewable energy karena pertama melanjutkan studi saya yang sebelumnya dari teknik konversi energi juga gitu ya Pak ya, dan yang kedua saya ingin bekerja dan lebih mendalami lagi tentang energi baru terbarukan Pak, seperti itu. Lebih tertarik ke mikrohidro sih Pak, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mas Akbar. Apakah sudah semua atau masih ada lagi? Kayak belum semua deh Pak. Belum semua ya? Belum yang Pak. di sini soalnya tampilan di sini ternyata tidak semuanya muncul ya. Iya Pak. Yang jelas yang di sini yang saya muncul di layar saya ini semuanya sudah. Tinggal ada lagi di luar display yang tidak muncul. Nah, saya coba perbaiki. Sudah Pak. Nah, oke, sip. Baik, Oke, Assalamualaikum Mas warahmatullahi Ridwan ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ridwan, asal dari Depok. Saat ini bekerja di Pertamina Geothermal Energy di area Karaha, Tasikmalaya. Asal dari Politeknik Negeri Jakarta, Teknik Konversi Energi, lulus tahun 2013. Alasan saya mengikuti program RSD ini selain untuk meningkatkan kompetensi saya di bidang energi terbarukan, selain itu untuk menunjang karir saya Pak. Ya, insya Allah. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang belum mungkin Mas Ilham atau siapa ya? Belum ya? Saya aja dulu Pak. Oh, Mas Ais. Oke, silakan. Ya Pak, terima kasih kesempatannya Pak. Perkenalkan nama saya Faiz Rafiduntano, biasa dipanggil Faiz. Saya berasal dari pendidikan sebelumnya Politeknik Negeri Semarang, jurusan D3 Teknik Mesin, Prodi Teknik Mesin. Sebelumnya saya bekerja di PT Takaki Sari Multi Utama yang merupakan industri otomotif, terutama roda 2 injection molding di posisi staff New Product Development. Alasan saya untuk kuliah di RSED ini untuk membuka peluang karir ke industri, terutama energi baru terbarukan Pak. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faiz. Mas Faiz, domisili di mana? Posisi? Oh ya, domisili saya di Bogor Pak. Oh, di Bogor. Oke, saya pikir masih di Semarang. Setelah Mas Faiz mau menunjuk siapa? Ada masih apa ya? 2 orang apa yang mungkinnya belum? Izin Pak, memperkenalkan diri Pak. Oke, silakan. Izin, nama saya Ilham Menjaryadi, asal kelahiran Kalimantan Barat, Pontianak. Terus kemudian saya kuliah di PENS Pak, lulusan tahun 2006, jurusan listrik industri. Kemudian saya sekarang bekerja di perusahaan gas negara. Saya di Balikpapan Pak, kalau untuk domisili. Terus kemudian untuk harapan saya mengikuti RSD ini sebenarnya karena ini portofolio yang menarik Pak untuk ke depan sih. Bisnis untuk future-nya ini sangat menarik sekali yang dibutuhin. Itu Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ilham. Dari Balikpapan, lalu kemudian tinggal Mas Nur Fauzi. Ya Pak, saya Pak. Nah, silakan. Selamat malam Pak Songki dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Muhammad Nur Fauzi, biasa dipanggil Fauzi. Untuk pendidikan sebelumnya saya dari D3 Teknik Konversi Politeknik Negeri Bandung. Tahun lulusan 2021 Pak. Untuk pekerjaan sebelumnya saya di HVAC di pabrik vaksin corona lokal juga salah satunya Pak, produksi.
dan untuk sekarang sedang tidak bekerja. Dan kenapa memilih RESD untuk jenjang pendidikan selanjutnya, karena renewable energy adalah masa depan gitu Pak, khususnya PLTS gitu ya, dan PLTA juga, dan pembangkit renewable yang lain. Ditambah juga sekarang beritanya Cina investasi untuk pabrikan panel surya di Batam itu skala besar, jadi mungkin prospeknya sangat baik untuk kedepannya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Mas Fauzi, domisili di mana? Oh ya, domisili saya di Garut Pak sekarang. Oh di Garut. Baik, ya baik. Pak. Terima kasih. Lengkap ya kalau tidak salah, atau mungkin ada yang kurang kira-kira? Kayaknya yang hadir di sini kayaknya sepertinya sudah semua ya. Oke, ya baik. Terima kasih buat teman-teman semua sudah memperkenalkan diri dari berbagai kalangan yang menurut saya luar biasa, dan saya berharap apapun yang Anda cita-citakan dapat berhasil atau bisa Anda targetkan, yang mana sementara ya sesuai dengan materi kita, SCADA itu adalah supervisory control and data acquisition, jadi kata kuncinya dia adalah kendali atau control, di mana kontrol itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan hanya mencoba atau melakukan usaha bagaimana caranya target sama dengan hasil. Dan itu makanya kenapa saya akan selalu bertanya, apa keinginan saudara-saudara yang mengambil mata kuliah, mengambil program RSD ini, karena itu adalah menjadi tujuan Anda. Dan bagaimana nanti Anda bisa mencapai hasil atau targetnya sesuai, nah itu namanya Anda yang harus kendalikan. Nah mudah-mudahan pertemuan kita di awal ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman untuk melaksanakan perkuliahan. Kalau Anda ingat bahwa ini baru pertama ya, jangan khawatir. Nanti setelah Anda lewati satu semester, tahu-tahu nggak kerasa, udah satu semester aja. Dan setelah Anda masuk ke semester berikutnya nggak kerasa, tahu-tahu udah lulus aja. Jadi saya pikir yang penting adalah semangat dan mau tahu serta mau belajar. Ada tadi yang mau bertanya atau angkat tangan, saya persilakan. Mohon maaf Pak, tadi kepencet tuhnya Pak. Oh, oke. Mohon maaf Pak. Oke, baik. Dari saya mungkin cukup dulu pertemuan kita kali ini. Yang penting kita sudah saling introduction, saling memperkenalkan satu sama lain. Yang kedua, saya sudah memaparkan kira-kira apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan, dan bagaimana cara mendapatkan nilai. Nah, saya harapkan satu, bahwa teman-teman kalau memang ingin mendapatkan nilai ya pastinya tolong untuk dikerjakan ya. Tugas, lalu kemudian UTS dan UAS. Terkait UTS maupun UAS nanti mungkin saya akan menunggu informasi dari Mas Bang Oslan ya. Lalu kemudian dari situ mungkin saya akan bisa melihat, karena sebenarnya kayak ini saya lihat banyak juga yang Depok dan sekitarnya ya. Artinya memungkinkan untuk bekerja kelompok, tapi sementara beberapa diantaranya juga ada yang di luar kota yang agak cukup jauh, yang nanti artinya perlu pemikiran bagaimana sistemnya, apakah nanti kita bagi boleh ada yang berkelompok atau ada yang boleh sendiri. Tapi yang saat ini sedang kami ajukan adalah saya dan Pak Hasfin yang kebetulan menjadi dosen pengampu di mata kuliah SCADA ini, kami sedang mengajukan peralatan yang nantinya diharapkan peralatan tersebut akan dimiliki atau diberikan kepada teman-teman sekalian, sehingga dimanapun Anda berada diharapkan bisa melaksanakan praktek ya, karena di sini mata kuliahnya ini tidak hanya teori tapi juga pelaksanaannya secara praktik. Kenapa? Karena kalau Anda hanya tahu teori saja, seperti tadi saya informasikan, tidak semua dari teman-teman mungkin arah aktivitasnya kemudian itu di sini. Tetapi kalau Anda nanti punya pengalaman praktis, minimal Anda punya wawasan bagaimana cara sistem kendali terutama yang berbasis SCADA itu bekerja. Nah, mungkin hari ini
saya cukupkan sekian saja. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya nanti kita bisa komunikasi melalui WhatsApp dan saya mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sukses selalu buat teman-teman semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, izin live ya. Iwang.